Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilov Ari 91 Channel. Baik Bapak Ibu, kali ini materi kita berkaitan dengan playlist akademisi, berkaitan dengan dunia dosen. Pada materi kali ini saya akan memaparkan salah satu pembahasan pada peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang diselenggarakan oleh Untirta kerjasama dengan Universitas Primagraha. Nah, salah satu materinya yaitu penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian, itu sudah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin MSI. Materinya sangat luar biasa, nanti akan saya paparkan beberapa materi tentang buku ajar dan kaitannya dengan program-program yang ada di Dikti atau Kemendikbud di pendidikan tinggi. Nah, berikut ini adalah materi dari beliau ya, berkaitan dengan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada kegiatan pekerti tahun 2021. Di sini saya akan coba meresume dari materi beliau. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya paparkan mengenai beberapa program yang ada di Kemendikbud kaitannya dengan buku ajar dan akun-akun dosen, ya, sehingga nanti publikasi Bapak Ibu sekalian itu bisa terlihat track record-nya di akun-akun akademik. Akan saya jelaskan dulu, ini resume dari paparan atau materi dari Dr. Syihabuddin MSI tentang buku ajar. Nah, jenis bahan ajar sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak itu dapat dikembangkan dari barang-barang sederhana. Ya, mungkin di beberapa materi, ya di beberapa mata kuliah bisa dikembangkan dari peralatan sederhana yang ada di sekitar kita. Kemudian bahan ajar diam dan display bisa juga berupa video, audio, dan OHT. Sedangkan bahan ajar cetak itu bisa dikembangkan dalam bentuk buku, modul, handout, maupun lembar kerja. Nah, masing-masing dari bahan ajar cetak ini memiliki KUM yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan di deskripsi link untuk PO-PAK yang terbaru ya, tahun 2019 revisi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat berapa sih sebetulnya KUM di setiap publikasi yang Bapak Ibu buat. Ya, entah itu dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun yang lainnya. Nah, buku ajar itu adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Nah, karakteristiknya, yang pertama, disusun secara sistematis dan sederhana, sehingga memudahkan peserta didik dalam mempelajari buku ajar. Nah, kemudian buku ajar itu difungsikan sebagai sumber materi ajar. Jadi dengan adanya buku ajar, Bapak Ibu dosen tentunya akan memiliki sumber materi ajar yang nantinya akan digunakan dalam satu semester misalnya ya. Nah, kemudian merupakan referensi baku dari mata kuliah atau pelajaran. Jadi dengan adanya buku ajar tentunya akan membantu dosen dalam membuat referensi baku dari mata kuliah sehingga lebih terstruktur, kemudian bisa juga digunakan sebagai petunjuk pembelajaran mahasiswa. Jadi kalau di situ sudah ada nanti tesnya atau latihan soalnya, nah mahasiswa itu juga bisa nanti diberikan tugas mandiri untuk mengerjakannya di rumah. Ya. Itu adalah beberapa karakteristik dari buku ajar. Oke, sedangkan kerangka dan langkah dalam membuat buku ajar secara sistematis, yang pertama Bapak Ibu perlu menyusun RPS terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena RPS itu sebagai materi atau substansi dari buku ajar yang akan Bapak Ibu buat. Nah, di dalam RPS itu harus memuat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah
termasuk di dalamnya nanti ada sub CPMK, yaitu sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Sehingga nanti output dari bahan ajar yang Bapak Ibu buat itu terstruktur dan memang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Cara menyusunnya yang pertama, perlu dibuat outline terlebih dahulu. Ya, dimulai dari yang paling awal yaitu cover, berupa judul besar dari buku yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan lembar persembahan, ini sesuai kebutuhan ya tentunya. Kemudian kata pengantar, nah kata pengantar ini Bapak Ibu juga bisa meminta misalnya rektor atau pimpinan Bapak Ibu, ya, atau mungkin expert di bidang yang Bapak Ibu buat, ya, sesuai bidang kepakaran. Nah, kemudian daftar isi. Nah, saya rasa ini memang umum ya. Nah, barangkali nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin publish, sehingga akan terbit ISBN, itu bisa menggandeng publisher-publisher yang sudah tergabung di IKAPI, sehingga nanti KUM-nya bisa diakui untuk kenaikan jabatan fungsional. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini isinya yang pertama, ya, paling tidak itu ada deskripsi dari mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya, dan sub dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Ya, kemudian jangan lupa dicantumkan juga petunjuk penggunaan buku ajar, ya, dan kompetensi prasyarat jika ada. Ya, mungkin terkadang di beberapa mata kuliah itu harus ada mata kuliah prasyaratnya begitu ya. Sehingga ketika ingin mempelajari itu berarti itu merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Biasanya sudah diatur dalam kurikulum sehingga kompetensi prasyarat ini bisa terpenuhi. Nah, kemudian bagian isi dari buku ajar, ya, ini sebetulnya cukup umum ya. Yang pertama itu ada judul atau topik pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu adalah uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran, tentunya yang sesuai dengan topik pembelajaran yang diikuti. Ya. Contohnya bisa dibuat dalam bentuk visual yang lebih menarik ya. Bisa ditambahkan misalnya gambar, grafik, ya. Atau kalau beberapa mata kuliah yang memang cenderung kuantitatif misalnya ya, bisa ditambahkan dalam bentuk visual yang lebih menarik gitu ya, sehingga mahasiswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran. Nah, jangan lupa yang membedakan antara buku referensi dengan buku ajar itu salah satunya adalah adanya tugas. Ya, kalau di buku ajar itu ada tugas sehingga nanti akan terjadi feedback. Ya, akan ada feedback untuk mahasiswa. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam ya, Bapak Ibu. Bisa melalui tes formatif misalnya. Ya, bisa berupa pilihan ganda maupun isai. Nah, kemudian sertakan juga kunci jawaban sehingga nanti bisa menjadi bahan refleksi setelah adanya tugas tersebut. Nah, bagian akhir dari buku ajar itu tentunya yang pertama adalah daftar pustaka. Ya, kemudian akan lebih bagus lagi ketika ada yang namanya glosarium. Ya, glosarium itu adalah daftar singkatan kata. Ya, ini wajib ya sifatnya untuk KUM dosen. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa panduan untuk hibah atau insentif buku ajar yang diterbitkan oleh Kemendikbud Dikti. Ya. Nah, berikutnya ada indeks. Ya, biasanya indeks itu nanti ada urut abjad, kemudian beberapa istilah-istilah penting ya.
Bisa juga ditambahkan dengan lampiran, ini sesuai dengan kebutuhan mata kuliah. Misalnya tidak bisa dijelaskan di dalam konten, ya, nah itu bisa ditambahkan di lampiran. Yang paling terakhir bagiannya adalah biografi penulis. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan secara deskriptif biografi Bapak Ibu yang merupakan track record ya. Mungkin bisa berupa riwayat pendidikan, kemudian riwayat publikasi, ya, sehingga biografi ini juga nantinya akan terbaca oleh mahasiswa dan dapat memotivasi mahasiswa juga. Cara penyajian dari buku ajar, ya, ada beberapa prinsip. Yang pertama tentunya adalah bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, ya, sesuai EYD. Kemudian kalimat yang digunakan itu sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Ya, tentunya ketika kita membuat buku ajar untuk mahasiswa akan berbeda dengan ketika kita membuat untuk jenjang-jenjang yang lainnya. Ya. Nah, kemudian istilah, kosakata, dan simbol-simbol ini harus mempermudah pemahaman peserta didik. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Ya. Nah, ketika ada misalnya beberapa kalimat serapan, nah itu nanti bisa dicantumkan di glosarium dan di indeks, ya, sehingga mahasiswa akan paham maksudnya apa. Ya, termasuk di bagian terakhir yaitu menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Karena memang di beberapa disiplin ilmu itu memang agak berbeda ya bahasanya. Mungkin kalimat serapannya itu belum familiar dalam bahasa Indonesia. Ya, sehingga terjadi ambigu atau kebingungan. Ya, makanya glosarium itu sangat penting. Oke, baik Bapak Ibu, kali ini akan saya paparkan beberapa program ya, dari Kemendikbud Dikti berkenaan dengan insentif buku ajar. Ya, kebetulan memang di channel YouTube ini, di Danilov Aris 91 channel, nanti Bapak Ibu bisa lihat di playlist akademik ya, atau akademisi. Nah, di dalamnya itu sudah ada banyak konten yang berkaitan dengan publikasi dan bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat konten-kontennya termasuk bagaimana cara mensitasi dan menggunakan software, beberapa software tertentu yang memudahkan dalam penulisan. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini berkenaan dengan insentif buku ajar, ini Bapak Ibu bisa lihat di simlitapmas.ristekbrain.go.id. Ini masih menggunakan domain yang lama ya, masih Ristekprint, mungkin nanti ada pembaruan ya. Nah, ini sudah diupdate pengumuman per Juni 2021 ya. Akan tetapi di sini memang belum ada update mengenai penerimaan insentif buku ajar ya. Ini yang terakhir adalah tahun 2019 karena memang belum dibuka. Tapi kemungkinan besar untuk buku pedomannya akan tetap menggunakan yang 2019. Kalaupun ada perubahan biasanya tidak banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap menggunakan panduan 2019. Ketika bukunya sudah jadi, nanti ketika ada pembukaan untuk insentif buku ajar, nah itu bisa diikutkan ya. Nah, untuk memantau update-nya Bapak Ibu bisa lihat di link ini ya, simlitapmas.ristekprint.go.id. Ini nanti akan saya sediakan link Google Drive ya. File ini akan saya simpan di deskripsi, Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah panduan pengajuan usulan program hibah penulisan buku ajar tahun 2019. Nah, di sini sudah sangat jelas mekanismenya. Ya. Nah, buku ajar dalam program hibah ini adalah buku untuk kalangan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah monograf. Ya, nah di sini juga sudah dijelaskan ketentuan pengusulnya. Oke, akan saya bahas dari atas ya.
Nah, di sini latar belakang dijelaskan ini adalah buku untuk kalangan perguruan tinggi ya, termasuk monograf. Nah, bahkan di sini juga disarankan ya, misalnya Bapak Ibu yang mengikuti program penelitian multi tahun ya, seperti hibah tim pasca sarjana maupun hibah berbasis kompetensi, itu tentunya nanti akan menghasilkan suatu state of the art ya dalam bidang keahliannya, sehingga nanti akan menjadi model yang sangat besar untuk menulis buku ajar atau monograf. Ya, harapannya seperti itu. Nah, tujuannya tentunya memotivasi dosen ya agar selalu meneliti dan terus produktif dalam menulis ya. Nah, besarnya hibah yang diberikan ya kepada penulis pertama itu sejumlah 22 juta untuk setiap judul naskah ya, dipotong pajak 15%. Nah, hibah ini diberikan kepada dosen yang bukunya lolos seleksi ya dan mengikuti semua kegiatan terkait hingga selesai. Proses pembayaran hibah itu dapat dilakukan apabila naskah yang telah direvisi dan disetujui oleh pendamping dan naskahnya telah disunting atau diediting oleh penerbit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Kemudian di sini untuk ketentuan pengusul hibah tentunya adalah semua dosen ya, terbuka untuk semua dosen yang memiliki NIDN atau NIDK yang telah mempunyai naskah lengkap untuk disunting ya, dan belum pernah memperoleh hibah sejenis ya. Nah, ini pengusul memang diwajibkan sebagai first author ya, sebagai penulis ke-1 ataupun penulis kedua. Nah, misalnya Bapak Ibu memiliki beberapa naskah yang lebih dari 1, itu boleh diusulkan ya. Tapi biasanya yang diterima memang hanya 1 naskah. Nah, kemudian untuk pengusul ya, yang dapat mengikuti program ini itu yang belum pernah mendapatkan hibah buku atau insentif buku pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ketentuan naskahnya pun di sini sudah diatur ya, nanti memang ketika Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti hibah ini, hibah insentif buku ajar, maka draft naskahnya itu harus disesuaikan ya dengan aturan dari Mendikbud Dikti. Nah, di sini sudah dijelaskan sistematikanya ya. Tidak jauh berbeda dengan tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, ada daftar isi, kemudian konten, daftar pustaka, termasuk di situ ada glosarium dan indeks. Nah, di sini ada beberapa yang diwajibkan, ya, yaitu daftar isi, daftar gambar, tabel, indeks, dan glosarium. Nah, kemudian untuk kutipan atau daftar pustaka itu wajib menggunakan referensi tools, ya, contohnya Mendeley, bisa juga Zotero, EndNote, dan sebagainya. Ya, ini untuk menghindari kesalahan dalam mengutip maupun menuliskan daftar pustaka. Nah, di sini sistematikanya sudah sangat jelas, ya, tidak kurang dari 200 halaman. Nah, nanti Bapak Ibu silakan diikuti saja ya sesuai buku pedoman, paling tidak nanti sistematikanya yang diikuti. Ya, kalau untuk yang lainnya mungkin nanti bisa menunggu ketika program ini dibuka lagi. Kemudian untuk pendamping juga sudah ada ketentuannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Ya, termasuk penerbit yang akan digandeng, yaitu naskah akhir itu harus melalui proses penyuntingan dan layout yang dilakukan oleh penerbit. Nah, penerbit ini juga memiliki persyaratan ya. Yang pertama merupakan anggota IKP atau APPTI, ya, serta memiliki tim editor bahasa dan ahli tata letak. Kemudian tentunya penerbit juga bersedia ditunjuk ya dengan melampirkan surat kesediaan. Ya. Nah, kemudian untuk persyaratan administrasi di sini juga sudah dijelaskan sangat lengkap ya, nanti Bapak Ibu
Untuk lengkapnya bisa baca di PDF, nanti akan saya share di deskripsi. Kemudian dijelaskan juga mekanisme seleksi dan evaluasinya. Ya. Nah, tentunya ini terhubung dengan Simlitapmas ya. Termasuk di sini nanti ketika program ini dibuka, ya perhatikan batas akhir penerimaan usulannya ya. Yang sampai nanti melebihi deadline, kemudian Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengajukan. Nah, nanti akan ada timelinenya. Oke, ini merupakan program insentif Buku Ajar. Nah, akan saya perlihatkan juga. Nah, ini akun Simlitapmas saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan ya, buku HKI, kemudian artikel, bahkan ada beberapa yang baru ya tambahannya, ada karya monumental dan naskah akademik atau urgensi. Ya, memang di sini menghimpun data Bapak Ibu ya mengenai penelitian maupun program pengabdian yang Bapak Ibu dapatkan dengan dana yang bersumber dari Kemendikbuddikti. Namun dalam beranda ini ya, identitas Bapak Ibu ini track record untuk Sinta, kemudian penelitian, pengabdian, artikel jurnal HKI, artikel proceeding, termasuk di dalamnya ada buku juga. Ini bisa di-update di sini ya, sehingga nanti bisa juga kemungkinan nanti akan sinkron dengan sister juga. Nah, akan saya perlihatkan ya, Bapak Ibu juga perlu mengupdate data buku di Sinta. Sebetulnya ini sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya. Bapak Ibu juga bisa scroll ke bawah di playlist akademisi, ini sudah ada bagaimana cara menambahkan data buku dan IPR atau HKI di Sinta. Nah, di sini sebetulnya jelas ya. Di sini saya ada 6 buku, kemudian 2 IPR. Nah, kalau mau lihat bukunya apa saja, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kalau overview itu kan yang ditampilkan ini ya, dokumen beserta citasinya per tahun. Ya, kemudian di sini ada kategori dari artikelnya. Meskipun memang kalau di Sinta terkadang agak susah update ya. Nah, kalau mau melihat buku, Bapak Ibu bisa klik di sini, box. Nah, di sini sangat jelas ya. Di sini ada cover, judulnya, ISBN-nya berapa, ya, authors, publisher, ya. Kemudian IPR. Ya, IPR ini adalah hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya paten juga. Apabila Bapak Ibu ada, bisa diupload di sini. Ya, kebetulan ini mungkin ada error ya, jadi sertifikatnya tidak tampil di sini. Gambarnya biasanya muncul ya di sini. Kemudian untuk melihat penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan, entah itu yang bersumber dari dana internal maupun pembiayaan dari Dikti, ya Bapak Ibu bisa klik di sini di research. Nah, di sini. Oke, nah bagaimana cara untuk update data buku di Sinta? Bapak Ibu bisa scroll, tadi sudah saya sampaikan ya, bisa scroll di playlist akademisi di Danilaf Ari 91 channel. Ya, caranya sebetulnya ini mau saya contohkan ya, tapi ternyata Sinta sekarang lagi maintenance ya, tanggal 14 sampai 20 Juni 2021 sedang tidak bisa diakses melalui author login ya. Jadi kita tunggu, semoga setelah maintenance ini bisa ada perbaikan gitu ya, sehingga beberapa
indexing ya atau peringkat akreditasi dari jurnal-jurnal nasional itu bisa update gitu ya. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya respon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.